Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Laila Nabila dari Pendidikan Masyarakat kelas C angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mengembangkan kemampuan beradaptasi sebagai pemimpin. Penting bagi kita untuk dapat memiliki keterampilan adaptasi, untuk dapat merespon perubahan yang ada dengan cara yang positif. Karena sebagai pemimpin, kewajiban kita bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang anggota tim yang lain. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan keterampilan adaptasi pada anggota tim di perusahaan yang kita pimpin. Apakah sudah baik atau belum? Perhatian ini dapat kita tunjukkan dalam bentuk pengajuan pertanyaan dan perencanaan misi yang strategis. Tiga strategi yang patut kita pikirkan untuk memprediksi dan rencanakan kejadian di masa depan dengan lebih baik antara lain. Yang pertama, pikirkan kembali cakrawala perencanaan kamu. Yang kedua, dapatkan masukan dan wawasan dari semua anggota tim. Dan yang ketiga, membangun lebih banyak kelonggaran dalam jadwal perusahaan. Cara menjadi mudah beradaptasi dalam menghadapi pertumbuhan. Pertama, penting untuk mensistemasikan karena di fase awal pertumbuhan akan ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Maka, kita harus mengambil waktu dari hal-hal yang mendesak untuk menyusun manual sistem yang menggambarkan proses yang tepat dengan menentukan hal-hal yang dilakukan. Lalu, penting bagi kita untuk mencari contoh-contoh lain. Contoh yang kita cari dapat dari dalam perusahaan atau luar perusahaan tentang bagaimana orang-orang dalam situasi yang sama dalam menangani pertumbuhan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan navigasi dengan sukses. Pertama, jangan terlalu dekat dengan satu pemimpin. Tentu sangat bagus bagi kita untuk memiliki mentor, tapi janganlah terlalu dekat, karena dikhawatirkan dapat memunculkan julukan-julukan yang terkesan meremehkan kualitas kerja pada diri kita sendiri. Yang kedua, penting bagi kita untuk memahami siapa pembuat keputusan sesungguhnya di perusahaan. Karena ada kalanya di mana kita harus membuat hubungan baik dengan orang-orang yang tidak hanya memiliki peranan penting di perusahaan saja. Cara memberi dan mendapatkan umpan balik yang mendukung, yaitu pertama, bertanya kepada karyawan perihal bagaimana saya bisa menjadi manajer yang lebih baik bagi kalian. Kedua, menyesuaikan cara kita beroperasi dengan masing-masing individu karyawan. Ketiga, ketika kita mengundang umpan balik, penting untuk siap dan mau menerimanya. Terakhir, jauh lebih baik jika kita dapat menawarkan umpan balik langsung dengan cepat. Dengan fokus pada keterampilan yang perlu kita kembangkan, maka membuat diri kita memenuhi syarat pada peran kepemimpinan yang kita inginkan. Lalu, dengan membangun keterampilan dengan menerapkan bentuk T, kita dapat menyusun dengan baik antara keterampilan yang sifatnya prioritas dan bukan, sehingga kita dapat mengembangkan keterampilan yang kita miliki dengan lebih baik dan potensial. Langkah-langkah menguasai perencanaan kontingensi dengan baik yaitu, pertama, tuliskan apa hasil yang kamu harapkan. Kedua, sadar bahwa hal yang tak terduga mungkin terjadi, maka kamu harus mengidentifikasi keadaan di kantor dengan baik. Ketiga, menulis skenario ia memungkinkan untuk mengetahui cara dalam mengambil langkah-langkah untuk menghindari keadaan tak terduga. Cara untuk dapat menciptakan ruang yang aman bagi karyawan dalam rangka menghindari risiko tim antara lain, pertama, penting untuk memisahkan kegagalan hasil dari kegagalan proses. Kedua, mempunyai cara lain untuk dapat beradaptasi sebagai pemimpin. Ketiga, sebagai seorang pemimpin, kita harus jangka waktu untuk tim kita berkomunikasi dengan baik. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menggunakan empati untuk beradaptasi dengan karyawan yaitu, pertama, pada tingkat dasar, hal yang penting untuk kita pahami adalah
Apakah karyawan merespons baik terhadap kelembutan atau justru ketegasan dalam pendekatan kita terhadap mereka? 2. Bertanya kepada karyawan mengenai pengalaman masa lalu mereka dengan manajer sebelumnya untuk bahan evaluasi bagi kita dalam memimpin. Langkah-langkah agar kita tetap ingin mengajukan pertanyaan, yaitu: pertama, hindari untuk melompat pada solusi dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat. Kedua, kita harus sering mendengarkan, memperhatikan, dan tidak hanya menawarkan solusi yang sudah jadi saja. Salah satu langkah selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu dengan beradaptasi, karena memungkinkan kita untuk bereaksi terhadap perubahan dengan cepat, merencanakan strategi yang memungkinkan, dan dapat memimpin tim pada perusahaan dengan lebih sukses melalui perubahan.